Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum duduk tawarruk. Satu orang coba duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Tafadhal, ya. Nah, kemudian antum bertumpu dengan tangan kiri antum ke belakang. Model duduk seperti ini yang dilarang. Ya, ketika Nabi SAW melihat ya sahabatnya duduk dengan posisi duduk seperti ini, Nabi SAW bersabda, apakah engkau duduk dengan posisi duduknya orang yang dimurkai? Kata Nabi SAW. Kemudian ada beberapa gaya duduk lain ya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu duduk yang terlarang. Ya. Itu duduk dengan mengangkat kaki sampai terbuka aurat. Ya. Misalnya kalau kita katakan duduk dengan menaikkan kaki kanan ke kaki kiri, ya. Tahu kan antumnya lipat kaki, ya. Lipat kaki biasanya. Kemudian itu kadang-kadang memperlihatkan aurat, ya. Apalagi kalau gaya duduk seperti itu dikenal oleh beberapa masyarakat, ya, sebagai gaya duduk yang melambangkan kesombongan, kecongkakan dan ketinggian hati. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, terutama di dalam majelis jamaah sekalian. Ini yang kita katakan yang ada nasnya, yang ada larangannya dari dalam hadis Nabi SAW. Duduk yang lain ya kita kembalikan kepada urf. Yang jelas kalau dulu di zaman para ulama tidak ada sejarah yang namanya selonjoran di majelisnya para ulama terdahulu, ya. Itu sudah dianggap sebagai bentuk ketidakberadabannya seseorang di dalam majelis kalau dulu, ya. Kalau dulu kita katakan, namun ingat ya, zaman berubah. Sebaiknya memang kita tinggalkan yang seperti itu, kecuali kalau memang ada darurat atau setidaknya hajat sudah yang betul-betul tidak bisa kita cegah gitu loh. Atau justru kalau kita paksakan justru kita tidak nyaman, kehilangan kekhusyuan, dan biasanya karena faktor usia atau sakit atau yang lainnya gitu. Jadi selama ada hajat silahkan, tapi jika tidak maka tentunya duduk dengan adab itu yang lebih utama. Lihat malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Di muqaddimah hadis disebutkan apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ya. Lutut ditempelkan dengan lutut. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha, ya. Coba antum bayangkan gaya duduk seperti ini, ya. Antum duduk iftirash, tangan antum taruh di atas paha. Para ulama menyebutkan ini kinayah akan ketenangan, ya. Kalau orang sudah duduknya seperti itu, kayak antum duduk di antara dua sujud, kemudian tangan antum di atas paha, kira-kira tenang atau tidak antum bermajelis? Sangat-sangat tenang, ya. Nah, ini ya para ulama ketika mensyarah hadis Jibril, ada banyak adab yang disebutkan sebagai pendahuluan, itu adab menuntut ilmu ketika berada di hadapan masyayikh mereka. Taib. Kemudian ada juga duduk yang dilarang bukan dari segi cara duduknya bagaimananya, ya, tapi dari segi tempat, yaitu duduk di suatu tempat yang sebagian tubuhnya terkena terik matahari, sebagian tidak. Ya. Kalau mau berjemur sekalian. Kalau mau berteduh sekalian. Jangan sebagian diterik, sebagian di bawah naungan. Baik. Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum fi syamsi," ya. Baik. Wa qala makhlad fil fai'i, ya. Faqallasa anhu adh-dhillu wa sara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhilli falyakum. Jika salah seorang di antara kalian sedang berada di bawah terik matahari, ya. Namun ya namanya matahari kan bergerak jamaah, ya. Kemudian ya di satu waktu ternyata sudah berubah posisinya, di mana sebagian antum terkena matahari dan sebagian lagi tidak terkena matahari, maka hendaklah dia bangkit, kata Nabi SAW. Ya, hendaklah dia bangkit. Ya, kalau mau kenakan berjemur silahkan berjemur seluruh tubuh, kalau mau bernaung ya silahkan bernaung, ya. Demikian pula ya anna Nabi SAW naha an yub'ada baina adh-dhilli wasyams. Nabi SAW melarang duduk di antara terik matahari dan di bawah naungan. Artinya setengah terkena terik, setengah terkena atau setengah berteduh, ya. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani riwayat Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu warḍah.